Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami mengenai manajemen aktiva dan pasiva. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarin Adistiva Nadisma Sorong. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai kesenjangan dana kumulatif. Kesenjangan dana kumulatif atau manajemen gap adalah upaya untuk mengatasi perbedaan antara aset sensitif terhadap bunga dan pasiva yang sensitif terhadap bunga. Contoh aset sensitif terhadap bunga itu seperti kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan juga surat berharga. Lalu contoh untuk pasiva yang sensitif terhadap bunga itu seperti giro, tabungan, deposit, dan call money. Kesenjangan dana kumulatif ini merupakan teknik baru dalam manajemen aktiva dan pasiva yang banyak digunakan pada era sekarang. Selanjutnya, rate sensitif aset adalah aktiva yang dapat berubah setelah yang pertama tanggal jatuh waktu aktiva yang bersangkutan. Contohnya surat-surat berharga dan pinjaman tingkat bagi hasil tertentu atau tetap, seperti sukuk ijarah. Yang kedua, tanggal jatuh waktu pinjaman bagi hasil atau repricing date. Contoh seperti surat-surat berharga yang tingkat bagi hasilnya mengambang. Selanjutnya, rate sensitif liabilitas adalah pasiva yang imbal hasilnya dapat berubah setelah yang pertama tanggal jatuh waktu pasiva yang bersangkutan. Contohnya, deposit berjangka. Yang kedua, tanggal tertentu sesuai perjanjian. Contohnya, dana yang interested dikaitkan dengan SIBOR atau LIBOR. Yang ketiga adalah tanggal tertentu sesuai keinginan bank, contohnya jasa giro. Selanjutnya, saya akan persilahkan teman saya. Saya Anastasia Banaria Kalau sebagai pemateri kedua. Pengukuran besarnya gap antara sisi aktiva dan pasiva diukur dengan menggunakan interest maturity ladder, yaitu berubah suatu tabel yang disusun dari aset dan liabilities yang dikelompokkan menurut periode peninjauan bunganya. Besarnya gap akan menentukan besarnya potensi keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan tingkat bunga tersebut. Besarnya gap dapat berubah membesar atau mengecil karena transaksi-transaksi yang dilakukan. Yang berikutnya, hambatan dalam melakukan gap strategi. Yang pertama, dalam pelaksanaan sangat sulit untuk matching atau seimbang antara sensitif aset dengan interest sensitif liabilities, disebabkan oleh kebijakan bank sulit untuk tidak memenuhi keinginan nasabah. Yang kedua, gap manajemen juga mengandung permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara interest rate dengan credit risk atau default risk. Misalnya saja, bank telah berhasil untuk menetapkan strategi positif dengan membebankan floating rate terhadap kredit yang diberikan pada waktu bunga cenderung meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengendalian kesenjangan dunia, di mana strategi pengendalian kesenjangan dunia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jangka waktu, repricing, interest rate, dan acceleration of change. Yang saya ingin menjelaskan adalah jangka waktu dan repricing, di mana jangka waktu adalah term, yaitu jangka waktu tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan. Jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah 1 tahun. Sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang yaitu sampai 30 atau 40 tahun. Yang kedua adalah risiko repricing, di mana risiko repricing adalah risiko perubahan suku bunga yang dibebankan atau diperoleh pada saat suku bunga kontrak keuangan disetel ulang. Ini muncul jika suku bunga ditetapkan pada kewajiban untuk periode yang berbeda dari aset saling hapus. Risiko repricing juga mengacu pada probabilitas bahwa kurva imbal hasil akan bergerak sedemikian rupa sehingga dipengaruhi oleh nilai sekuritas yang terkait dengan suku bunga, terutama obligasi dan sekuritas pasar. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani Grasela Napu dengan NIM 1900-151. Yang berikutnya adalah interest rate, merupakan
tingkat suku bunga atau harga yang ditetapkan untuk sisi aset maupun liabilitas. Perubahan suku bunga akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap struktur neraca maupun kinerja bank. Oleh karena itu, timbullah upaya untuk mengelola interest rate ini dengan menata interest rate secara simultan. Kata simultan di sini adalah sesuatu yang terjadi pada waktu yang bersamaan antara sisi aset maupun liabilitas, sehingga dapat diperkecil dampak negatif perubahan suku bunga terhadap target pencapaian pendapatan bersih yang stabil dan berkembang. Yang berikutnya adalah acceleration of change, merupakan kecepatan penyesuaian yang dapat dilakukan terhadap aset maupun liabilitas bila terjadi perubahan tingkat suku bunga sehingga posisinya masih saling menguntungkan. Nama saya Patricia Arvlin Lolo. Materi selanjutnya mengenai pendekatan kesenjangan durasi. Nah, slide sebelumnya sempat disebutkan mengenai repriching atau analisis gap dana. Nah, kelemahan daripada analisis gap dana tersebut yaitu analisis tersebut hanya memfokuskan pada accounting income daripada nilai pasar ekuitas itu sendiri. Nah, metode atau pendekatan yang mempertimbangkan jangka waktu dan juga nilai pasar yaitu metode ini, kesenjangan durasi atau duration gap. Kesenjangan durasi itu merupakan suatu ukuran yang biasa digunakan oleh bank, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang mengukur resiko akibat perubahan suku bunga. Ini adalah salah satu ketidaksesuaian yang terjadi dan dikenal sebagai ketidaksesuaian aset liability. Kesenjangan durasi ini memfokuskan pada nilai pasar ekuitas, di mana nilai pasar tersebut mempresentasikan nilai sekarang dan income yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, pengertian durasi itu sendiri, durasi merupakan rata-rata tertimbang jatuh tempo, aktiva atau pasifa. Durasi ini dapat dianalogikan sebagai umur ekonomis, aktiva dan pasifa. Nah, dalam konteks analisis durasi ini, nilai bersih atau nilai ekuitas tidak sama dengan nilai pasar saham yang beredar. NW itu sendiri adalah nilai teoretikal ekuitas bank dan merupakan satu indikator atas kebangkrutannya. Kesenjangan durasi ini mengukur seberapa cocok waktu arus kas masuk, yaitu dari aset, dan arus kas keluar, yaitu dari kewajiban. Jika durasi aset lebih besar dari durasi liability, maka gap durasi ini bernilai positif. Dalam situasi ini, jika suatu suku bunga naik, aset akan kehilangan nilai lebih dari kewajiban, sehingga mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Dan jika suku bunganya turun, maka aset memperoleh nilai lebih dari kewajiban, sehingga meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Baik, saya Octavianus Emmanuel Bisik, NIM 19-100-168, akan menjelaskan mengenai manajemen kesenjangan durasi defensif dan agresif. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen kesenjangan durasi defensif dan agresif 1. Jika kesenjangan durasi bertambah, maka durasi aset lebih besar kewajiban, maka kenaikan atau penurunan dalam tingkat bunga akan mengurangi atau menaikkan nilai NW. Dan jika kesenjangan durasi berkurang, maka durasi aset lebih kecil kewajiban, maka kenaikan atau penurunan tingkat bunga menaikkan atau menurunkan nilai NW. Dan jika kesenjangan durasi 0, maka perubahan dalam tingkat bunga tidak akan berpengaruh terhadap nilai NW. Yang berikut, manajemen kesenjangan durasi defensif dan agresif 2. Strategi manajemen risiko tingkat bunga agresif akan mengubah kesenjangan durasi dalam antisipasi atas perubahan-perubahan dalam tingkat bunga. Dan manajemen risiko tingkat bunga defensif dalam konteks ini akan mempertahankan durasi aset-aset sama dengan durasi kewajiban-kewajiban, sehingga mempertahankan kesenjangan durasi 0. Yang berikut, problema dengan manajemen kesenjangan durasi. Imunisasi atau isolasi nilai pasar ekuitas
terhadap perubahan-perubahan tingkat bunga akan efektif hanya jika tingkat bunga untuk semua sekuritas berubah naik atau turun secara sama jumlahnya. Dan manajer aset atau kewajiban harus setuju dengan problema arah durasi. Perkenalkan, nama saya Wulan Elizabeth Henuk. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan linear programming dalam mengelola dana bank. Yang pertama, pengertian linear programming merupakan suatu teknik yang membantu pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, uang, waktu, kapasitas gudang, dan bahan baku. Linear programming juga merupakan penggunaan secara luas dari teknik suatu model matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya ciri-ciri dan tujuan dari linear programming. Yang pertama, ada tujuan linear programming yang paling terutama adalah untuk menentukan nilai optimum, maksimal atau minimal dari fungsi tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan pada umumnya selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Namun karena terbatasnya sumber daya yang ada, maka perusahaan akan meminimalkan biaya. Selanjutnya ada 4 ciri linear programming. Yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimal atau minimal. Kemudian yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Dan yang keempat, ada hubungan matematis bersifat linear. Fungsi linear programming ada 2, yaitu yang pertama fungsi tujuan. Fungsi tujuan dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tersebut, yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Dan yang kedua ada fungsi pembatas. Fungsi pembatas diperlukan berkenaan dengan keterbatasannya sumber daya. Misalnya pada jumlah bahan baku yang terbatas, kemudian waktu kerja, jumlah tenaga kerja, dan luas gudang persediaan. Perkenalkan, nama saya Skolastika Februnia Mengerua, NIM 19-100-163. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai linear programming. Nah, pada linear programming ini terdapat 2 metode. Yang pertama, metode grafis dan metode simplex. Untuk metode grafis sendiri, pengertiannya yaitu metode grafis ini dapat digunakan untuk menyelesaikan program dengan 2 variabel. Sedangkan untuk metode simplex digunakan untuk menyelesaikan program dengan 2 variabel ataupun lebih. Berikutnya outside lag dan inside lag. Outside lag atau kelambanan luar merupakan waktu antara tindakan kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian. Kelambanan ini disebabkan oleh kebijakan yang dibuat dan tidak secara langsung mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan kesempatan kerja. Yang berikut, inside lag. Inside lag adalah jumlah waktu yang dibutuhkan pemerintah atau bank sentral untuk menanggapi guncangan dalam perekonomian. Ini adalah penundaan dalam implementasi kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebalikannya adalah kelambanan luar, atau jumlah waktu sebelum tindakan oleh pemerintah atau bank sentral mempengaruhi perekonomian. Kelambanan dalam terdiri dari jeda pengenalan waktu yang dibutuhkan untuk mengenali guncangan, dan jeda keputusan waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan dan mengejar tanggapan. Yang berikutnya studi kasus. Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang membahas soal krisis kesenjangan ekonomi global dan merumuskan cara-cara untuk mengatasinya. Sekali lagi, Oxfam merilis data statistik yang mengejutkan yang menggambarkan bagaimana parahnya krisis tersebut saat ini. Faktanya, saat ini terdapat 62 orang yang memiliki kekayaan setara dengan kekayaan yang dimiliki setengah dari penghuni planet ini, yang berjumlah 3,6 miliar orang. Saya bukan satu-satunya orang yang menyembunyikan peringatan bahaya ini. Secara konsisten saat ini, kami mendengar kepedulian terkait masalah kesenjangan dari suara orang seperti Presiden Obama, Paus, Ketua IMF, Christine Lagarde,
dan orang-orang di jalan. Dan semuanya mulai berubah, namun itu tidak cukup. Menjadi tidak cukup, kesenjangan antara orang kaya dan miskin telah tumbuh secara dramatis dalam 12 bulan belakangan ini. Hari ini, di tahun lalu, 85 orang memiliki kekayaan yang setara dengan yang dimiliki 1 juta orang miskin di bumi, dan Oxfam telah memperkirakan kekayaan 1% orang-orang terkaya akan melampaui kekayaan kita semua di tahun 2016. Dan angka ini telah terlampaui pada Oktober lalu. Konsekuensi dari tumbuhnya kesenjangan secara ekstrim ini sangatlah besar. Kesenjangan ekonomi dapat bertindak sebagai sebuah rem dari sebuah pertumbuhan, upaya pengurangan kemiskinan yang lamban, dan memunculkan keresahan sosial. Oxfam memiliki dampak yang menghancurkan dari kesenjangan ekstrim di banyak negara, di mana kami bekerja, dari anak-anak sekolah di Afrika Selatan yang terancam pendidikannya karena tak ada pendanaan dari pemerintah, hingga ke pekerja Grameen di Myanmar yang terpaksa bekerja lebih panjang untuk supplier global, namun tak mampu juga membayar uang sewa dan memberi makanan keluarga dari penghasilannya. Tren yang terus berlanjut saat ini sangat mengejutkan. Sekedar sebuah kedipan, kesenjangan ternyata berkelindah dalam ekonomi kita. Laporan terbaru Oxfam bertajuk Ekonomi untuk 1%, memaparkan bagaimana kesenjangan ekonomi global saat ini dilahirkan dan dibesarkan karena deregulasi, privatisasi, kerahasiaan keuangan, dan globalisasi yang tak terkendali selama 30 tahun ini. Sistem ekonomi kita telah membuat sebuah perusahaan dan individu dapat menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk meraih dan mempertahankan bagi hasil keuntungan yang meningkat karena pertumbuhan ekonomi, sementara keuntungan bagi kelompok termiskin semakin menyusut. Membalik tren ini akan membutuhkan upaya keras dari para pemimpin politik dan peran aktif perusahaan. Ini bukannya tanpa harapan, tetapi sangat sulit. Tahun 2015 menunjukkan adanya upaya maju yang sangat tersendat. Dunia menyetujui tujuan global bulan September tentang kesenjangan dan bagaimana memberantas kemiskinan ekstrim. Tahun itu juga ada keterlibatan yang hangat dari dunia bisnis. Komitmen ini menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk bertindak, tetapi keinginan ini harus diwujudkan dalam aksi nyata. Ini membutuhkan upaya untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan dan banyaknya kepentingan dan bermain. Pada daftar puncak kepentingan adalah masalah pembebasan pajak. Kebijakan ini jelas tak memiliki tujuan sosial, ketentuan yang dicirikan dengan kerahasiaan tingkat tinggi dari tarif pajak yang rendah atau pembebasan pajak, menjadi bahan bakar dari terjadinya kesenjangan sosial. Ketika pajak dari perusahaan dan individu kaya menghilang dalam jaringan global, pemerintah berhadapan dengan opsi memangkas pos belanja penting yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dan kerugian, atau untuk menambah kekurangan penerimaan pajak dengan menaikkan pajak pada pihak lain yang begitu kaya dari masyarakat. Sebagai konsekuensinya, kekayaan malah terdistribusikan ke atas dan kesenjangan makin tumbuh. Jadi kesimpulan di sini dapat kita ambil, kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin tumbuh secara drastis. Konsekuensi atau risiko dari tumbuhnya kesenjangan ekonomi yang drastis ini berdampak bagi orang miskin, khususnya anak sekolah atau pelajar dari keluarga yang kurang mampu. Mereka terancam pendidikannya karena kurangnya biaya, dan mereka harus bekerja pada usia yang sebenarnya bukan usia kerja. Hal ini terjadi karena kebijakan politik yang kurang memihak, sehingga tidak meratanya pembangunan daerah-daerah tertinggal, kurangnya daya saing sumber daya manusia atau SDM, dan tanpa peningkatan produktivitas. Selain itu, sistem ekonomi juga membuat kelompok termiskin semakin menyusut, karena sistem ekonomi membuat perusahaan atau individu dapat menggunakan kekuatan atau pengaruh mereka untuk meraih dan mempertahankan keuntungan mereka. Sekian dan terima kasih.